Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Untuk jemaat yang baru pertama kali hadir bersama kami hari ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat mengikuti ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai pukul 8 pagi dan ibadah 4 yang dimulai setiap pukul 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti doa pagi setiap hari Kamis, kami mengumumkan bahwa mulai bulan Februari, doa pagi akan dipindahkan ke hari Sabtu jam 10 pagi. Kami rindu untuk mengajak partisipasi saudara untuk bergabung dan bersyafaat bersama-sama. Informasi Kersel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya sangat exciting sekali karena tadi kesaksiannya Pastor Joshua ini kayak kita semuanya seolah-olah punya anak ya. Orang satu gereja punya anak. Yang punya anak secara fisik Pastor Joshua, tapi kita semuanya merasa bersuka cita karena pada akhirnya kita bisa melihat Pastor Joshua begitu dikasihi Tuhan dan keluarga dikasihi Tuhan. Pastor Fani juga punya cucu, berarti sudah resmi menjadi nenek gitu ya. Menjadi oma gitu. Jadi kita patut bersuka cita semuanya dan bapak-bapak ibu-ibu semuanya ada yang jadi om, jadi susu gitu ya. Kita semuanya patut bersuka cita. Bapak ibu hari ini saya mau ngajar sedikit ya, ini pengajaran sedikit karena firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Esther. Ya, Bapak Ibu perlu tahu kitab Esther ini unik. Ya, jarang sekali kita baca dari kitab Esther, tapi saya mau kasih brief dulu kepada Bapak Ibu semuanya bahwa di kitab Esther ini sesuatu yang sangat kental sekali memberi pelajaran kepada kita mengenai identitas baru kita. Beberapa saat yang lalu kita belajar tentang identitas. Nah, di kitab Esther ini sangat kental sekali identitasnya. Dan yang lebih luar biasa supaya Bapak Ibu ketahui, di dalam kitab Esther Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan kata Tuhan, kata Elohim, kata Yahweh, kata Allah, gak akan pernah ada. Nah itu uniknya kitab Esther. Loh berarti ini kitab yang sesat Pastor? Enggak, justru dari situ kita belajar sesuatu Bapak Ibu. Belajar sesuatu. Tidak ada kata Allah, tidak ada kata Tuhan di dalam kitab Esther bukan berarti Allah tidak menyertai. Nanti Bapak Ibu akan lihat bagaimana cara Allah menyertai di dalam kehidupan Esther dan seluruh orang-orang Yahudi. Ya, kita akan belajar dari kitab Esther hari ini. Kita akan belajar mengenai identitas baru. Ya, apa yang terjadi dalam kitab Esther? Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat Esther 2 ayat yang ke-7. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh iya, sudah ketemu semua berarti. Saya mengucap syukur. Biasanya sing jawab sing ngarep-ngarep tok. Oke, kita baca Bapak Ibu ya. Bagian ini enggak usah dibaca. Bahasa aneh ini enggak usah dibaca, yang baca bahasa Indonesia aja. Oke. 2, 3. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Bapak Ibu, ketika kita bercerita atau melihat tokoh Esther ini, kita nggak bisa lepas dari seorang tokoh namanya Mordekai. Siapa Mordekai? Mordekai itu adalah pengasuhnya Esther. Sebelum saya lebih jauh menceritakan tentang Mordekai, izinkan saya bercerita lebih dulu. Bahwa nama Esther itu bukan nama Israel. Nama Esther itu sebenarnya nama dewanya orang-orang Persia, Istar. Jadi nama Esther sendiri sebenarnya bukan nama asli Israel. Namanya Dewi atau namanya sesembahannya orang Israel yang sama dengan Asitoret atau Asera. Ya, jadi nama Esther itu berasal dari kata Istar, artinya dewanya orang Persia. Namanya Esther sendiri bukan berasal dari nama Israel, mengandung nama dewa Persia. Itu artinya identitas Esther ini sebenarnya secara fisik sudah berubah dari orang Israel kemudian menjadi orang Persia. Nama aslinya dia itu Hadasa. Hadasa gitu ya. Jadi kalau hari ini kita mendengar Pastor Joshua cerita namanya anaknya adalah Dayana. Perlu Bapak Ibu ketahui nama Dayana itu sama seperti Esther ini. Ini nama dewanya orang Romawi. Tapi apakah anak ini nanti bukan berarti anak Tuhan? Bukan.
Kita akan lihat kehidupan Esther. Nama yang orang kafir atau nama dewa itu tidak merubah identitas Esther. Ya, dia bernama Hadassah. Anak itu tidak punya ibu bapak, papa mamanya udah nggak ada, entah meninggal atau apa. Di Alkitab tidak diceritakan, gitu ya. Nah, yang paling penting Bapak Ibu mesti tahu bahwa Esther atau Hadassah ini dikatakan oleh Alkitab gadis itu elok perawakannya. Dalam bahasa Ibrani asli adalah Yefat Toar, elok perawakannya dan cantik parasnya. V itu dan ya, V Tofat Ma'areh. Jadi dia adalah anak yang Yefat Toar dan Tofat Ma'areh. Secara fisik kelihatan banget cantik. Tapi yang luar biasa ini adalah Yefat Tofar. Parasnya, karakternya itu ya, perawakannya dan karakternya itu elok, karakternya baik. Nah, dan kemudian dijelaskan lagi ketika ibu bapaknya mati ya diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Kalau Bapak Ibu baca di bagian pertama ini Mordekai itu pengasuh Hadassah yakni Esther, anak saudara ayahnya. Jadi papanya Esther itu bersaudara sama papanya Mordekai, bukan Mordekai. Papanya Esther ya, itu bersaudara sama papanya Mordekai. Otomatis Mordekai itu adalah sepupunya. Nah, sepupunya ini mengangkat anak si Esther ini. Jadi saya bisa bayangkan mungkin usianya mereka gak terlalu terpaut jauh. Tapi sudah diangkat anak, jadi sudah diambil anak oleh Mordekai. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama bahwa identitas Esther sebagai orang Israel tidak hilang gara-gara pengenaan nama ini. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Even Bapak Ibu sekarang ditempatkan Tuhan di mana di tempat pekerjaanmu. Jangan pernah menghilangkan identitasmu yang asli. Identitas Bapak Ibu sebagai seorang anak-anak Tuhan. Harus kelihatan. Dari mana? Dari paras kita harus elok. Perawakan kita harus elok. Bukan berarti kita macak terus. Gaya skincare terus. Bukan. Bapak Ibu harus mendandani rohani kita. Orang harus tahu kekristenan bukan dari apa yang kita omongkan. Orang harus tahu kekristenan kita bahwa kita orang-orang yang takut akan Tuhan karena hidupmu. Karena cara engkau berbicara. Jangan sama dengan dunia. Kalau dunia meso, jangan melok-melok meso. Biasanya orang Kristen ini melok-melok meso, Yohan. Gak apa-apa pastor, kan meso itu bahasa keakraban. Bukan bahasa keakraban, itu bahasa kekejian. Walaupun saudara orang asli Surabaya, lahir dari Surabaya, jangan pernah keluar satu pun kata-kata sia-sia dari mulut saudara. Karena setiap kata yang keluar dari mulut saudara, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan Esther ini sudah di dalam Esther 2 ayat yang ke-7 ini memperjelas bahwa walaupun Esther memiliki nama Esther, Hadassah ini memiliki nama Esther, itu tidak menghilangkan identitas dia sebagai seorang Israel yang luar biasa. Alkitab berkata bahwa dia memiliki elok perawakan, dia Fatoar dan Tofat Ma'areh. Ya, dia perawakannya luar biasa mulai dari dalam dan luar, cantiknya luar biasa. Nanti kita akan lihat dahsyatnya hal ini Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu tahu dari sini bahwa Esther atau Hadassah itu pada saat itu papa mamanya nggak ada. Nah orang seringkali ditinggal papa mamanya udah mulai nggak karu-karuan. Saya punya murid-murid yang ditinggal papa mamanya itu karakternya hancur-hancuran Bapak Ibu. Nah sekarang saya mau kasih tahu. Bapak Ibu ini adalah orang-orang Kristen yang mungkin backgroundnya kita beda-beda. Ada yang dulunya memang kita dari keluarga yang baik. Ada yang dulunya kita bukan dari keluarga yang baik. Tapi saya mau kasih tahu. In the moment Bapak Ibu percaya pada Tuhan Yesus Kristus, maka identitas saudara adalah anak-anak Tuhan. It means semua dari antara kita tidak ada satupun yang boleh berkarakter yang beda dengan Tuhan kita. Kalau Tuhan itu sendiri mengakui kita sebagai anak, itu berarti karakter Bapak Ibu harus serupa dengan Bapa di sorga. Kalau kita ngaku bahwa Yesus adalah Bapa kita, nyanyi aku anak raja, engkau anak raja, kita nyanyi seperti itu. Pertanyaannya adalah karakter apa yang Bapak Ibu miliki yang serupa dengan Bapa di surga. Nek gak ono belas, ojo ngaku orang Kristen. Jadi saudara mesti perhatikan baik-baik. Kalau ada karakter kita, karakter mengasihi, rendah hati, kesabaran yang gak sesuai dengan Bapa di surga, saudara harus cepat segera bertobat. Mumpung saudara masih punya waktu. Saudara harus bertobat supaya saudara semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, next.
Ketika Esther anak Abihail, nah ini papanya baru muncul nih, papanya Esther, papanya Hadasa, namanya Abihail. Yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak. Mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun. Perhatikan Bapak Ibu, satu kata yang luar biasa. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Saya mesti jelaskan sedikit siapa Hegai. Hegai ini adalah pegawainya raja, namanya Sida-Sida. Tugas dia adalah menjaga atau mempersiapkan para calon permaisuri raja, calon ratunya raja. Jadi dia mesti dandani si calon pengganti ratu ini, didandani, dikasih tahu. Saudara tahu enggak? Proses dandani ini itu berlangsung bukan 1-2 bulan, 12 bulan. 12 bulan sebelum ketemu sama raja, maka apa yang dilakukan oleh Hegai? Hegai mempersiapkan Esther. Dikasih tahu, diajari gimana caranya nanti kalau ketemu sama raja, ngomongnya gimana caranya bertindak. Diajari sama Hegai. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, ya, Esther mengikuti apapun yang dianjurkan oleh Hegai. Hegai ini kalau saya umpamakan itu adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, ketua Kersel, kemudian ketua departemen, atau Bapak Ibu sebagai papa atau mama di rumah. Perhatikan baik-baik. Saudara ini seumpama adalah Hegai. Kita ini semua di tempat ini. Ya, semua orang di tempat ini, kalian adalah Hegai. Kita semuanya adalah Hegai. Kenapa bisa seperti itu? Karena tugas Bapak Ibu, tugas saudara semuanya adalah mempertemukan Kristus dengan mempelainya. Siapa mempelai itu? Orang-orang yang dipercayakan Bapak Ibu bimbing, Bapak Ibu bina. Orang-orang yang kita percayakan untuk mereka ketemu sama Tuhan. Apalagi saya ini Hegai, umpamanya gitu. Nah Hegai ini tidak boleh bertugas di luar fungsinya. Atau tidak boleh berselingkuh dengan permaisuri raja. Hukumannya berat. Maka kepada orang-orang yang disebut Sida-Sida ini, mohon maaf ya Bapak Ibu saya mesti cerita. Kemaluannya dipotong oleh raja. Benar-benar terjadi itu namanya Kasim atau Sida-Sida. Kemaluannya dipotong supaya dia nggak macem-macem sama putri raja. Ngeri ya. Tapi ya gara-gara itu Hegai bisa dipercaya. Nah sekarang masalahnya kadang banyak hamba Tuhan yang berselingkuh. Berselingkuh maksudnya apa? Bukan melakukan tindakan seksual yang melanggar seksual, enggak. Harusnya tugas dia adalah mempertemukan mempelai dengan raja, dengan Tuhan. Tugas kita pun seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu seorang hamba Tuhan yang benar adalah hamba Tuhan yang mempersiapkan jemaatnya, mempersiapkan anaknya, mempersiapkan keluarganya untuk memiliki karakter semakin serupa dengan Kristus. Supaya ketika mereka ketemu sama Tuhan, Tuhan disenangkan. Nah masalahnya, tidak semua hamba Tuhan seperti itu. Ada orang-orang yang kepingin dirinya lebih terkenal. Bapak Ibu, satu saat ketika saya ada di rapat sinode Gereja City Blessing, ada satu hamba Tuhan yang punya akun TikTok yang pengikutnya banyak banget. Dan dia bangga dengan itu. Dia tanya sama saya, Pastor sudah jadi follower saya? Belum, saya nggak tahu. Jadi follower saya, akhirnya saya di-add. Handphone saya diambil, saya di-add, tiba-tiba di-add sama dia. Mintanya apa? Mintanya supaya dia kepingin terkenal, dia suka hajar hamba-hamba Tuhan yang lain supaya dirinya terkenal. Dia bikin kontroversi Bapak Ibu. Bikin kontroversi pengajaran di rapat sinode itu. Saya tidak setuju persembahan perpuluhan. Wih, gila. Gak setuju persembahan perpuluhan, nah terus kalau ada jemaat ngasih gimana? Ya namanya saya ganti, namanya aja diganti. Tapi intinya tetap sama. Jangan-jangan saya ngomong ini dia juga lihat live-nya Surabaya City Blessing gitu. Dia ingin banget terkenal. Dia bilang pengikut saya banyak Pastor. Semakin kontroversi dia semakin merasa bangga. Saya tanya, kamu kenapa seperti itu? Oh kalau nanti saya terkenal, saya mudah untuk meminta orang datang ke gereja saya. Ya ternyata tujuannya cuma seperti itu. Saya mau kasih tahu. Untuk calon-calon hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya hamba Tuhan gak ada di sini yang jadi hambanya setan ya. Jangan pernah memiliki keinginan untuk orang cinta sama kita, terpikat dengan apa yang kita lakukan. Itu sama seperti Hegai yang menyelingkuhi permaisuri.
semua hamba Tuhan mesti memiliki hati yang tulus. Untuk apa? Untuk membawa orang-orang yang kita percayai kepada Tuhan Yesus Kristus. Dandani mereka, ajar mereka, kasih teladan. Papa, mama, kasih teladan buat anak-anakmu. Seminggu yang lalu Bapak Ibu, saya ketemu dengan seorang anak muda, anaknya hamba Tuhan, papanya adalah kepala 5 organisasi besar Kristen. 5 organisasi, bukan cuma 1, 5. Papanya nangis-nangis ketemu sama saya. Kenapa Pak? Anak saya Pak. Kenapa? Anaknya, ya Bapak ketemu sendiri aja pribadi. Saya ketemu sama mereka, sama keluarga ini, papa, mama, istrinya. Saudara tahu, anaknya memutuskan diri untuk tidak lagi percaya adanya Tuhan. Jadi memiliki pemahaman ateisme atau ateis atau deis. Dia bilang, saya udah gak percaya sama Tuhan Pak. Nah terus kalau kamu gak percaya sama Tuhan, umpama nih, saya ajak kamu pergi ke kamar mayat. Rumah sakit yang ada kamar mayatnya. Nah kamu berani? Berani Pak, asal lampunya nyala. Loh kalau lampunya mati kenapa? Ya gak apa-apa sih, ya cuma takut aja. Loh kok bisa? Kamu Tuhan gak percaya tapi setan wedi. Kamu ini ateis lucu. Namanya orang ateis itu setan sama Tuhan gak percaya. Kalau dia mau berangkat ke kamar mayat, berangkat aja. Nah dia ini ketakutan Bapak Ibu. Saya berani Pak, tapi lampunya jangan mati. Ini lampunya mati apa? Oh kan kalau gak ada apa-apa ya tetap gak ada apa-apa. Enggak Pak, saya memiliki trauma terhadap lampu mati ya sama aja. Ya ini kebanyakan di Indonesia kayak gitu loh Bapak Ibu. Orang-orang mengaku dirinya ateis, anak-anak muda itu gaya-gaya sekarang jadi agnostik. Saya jadi meragukan Tuhan. Tapi wedi mbek setan. Ini aneh. Nah, ketika saya ketemu dengan seorang anak muda ini, ternyata saya baru tahu. Saya tanya, saya kejar, kenapa kamu tiba-tiba tidak percaya sama Tuhan? Ternyata ujungnya gara-gara papa mamanya tidak memberikan teladan yang baik kepada hidupnya. Makanya saya bilang sama orang tua di sini. Saudara harus seperti Hagai yang benar. Bawa anak-anakmu supaya mereka ketemu secara pribadi sama Tuhan. Didik mereka dengan cara yang benar. Beri teladan di dalam hidup mereka. Makanya papa-papa, mama-mama bangun tidur, sing dibuka ojo medsos. Saudara ajak keluargamu untuk buka mesbah doa di rumah. Kalau bangun tidur sing dibuka medsos, scroll TikTok. Saudara mau ajarin apa sesuatu kepada anak-anak kita? Jadi makanya yang paling penting saudara harus tahu bahwa si Esther ini, dia tidak ada satupun yang meleset dari apa yang dilakukan didikan oleh Hagai. Dia tahu Hagai mendidik dengan cara yang benar, makanya dia ikuti. Dan yang lebih luar biasa di sini, coba perhatikan. Ketika Esther ini dipanggil untuk menghadap raja pada saat itu ya, ada kontes kecantikan ceritanya. Ada ratunya Raja Persia ini, Raja Ahasveros ini ya. Ratunya ini diberhentikan dari ratu gara-gara raja memanggil, ratunya nggak mau datang, Ratu Wasti namanya. Ketika Raja Ahasveros atau dalam sejarah adalah Raja Xerxes ya dari Persia. Itu memanggil istrinya nggak mau datang. Maka raja marah dan kemudian gelar ratunya dicabut. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ini adalah akhir zaman. Akan ada banyak shifting nanti terjadi di gereja Tuhan. Haleluya. Shifting itu adalah sebuah perubahan di mana nanti Tuhan hanya akan pakai gereja-gerejanya yang siap, yang memiliki identitas yang benar, yang hidup seperti Esther, yang gak kehilangan identitas sebagai gereja Tuhan. Oleh karena itulah Bapak Ibu di tempat ini, di gereja ini, saudara diajar untuk memiliki keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Why? Karena nanti di akhir zaman Tuhan perlu gereja-gerejanya yang memiliki cara berpikir, memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itu yang akan Tuhan pakai, yang sedang Tuhan siapkan. Makanya jangan suka datang di gereja FOMO. Gerejanya rame pastor. Gerejanya City Blessing kok titik wonge. Saudara saya mau kasih tahu. Tuhan tidak sedang cari gereja kakek jemaat. Enggak. Tuhan cari apakah kualitas jemaat di tempat itu. Benar-benar semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena kita pinter mendalami firman Tuhan, enggak. Tapi apakah hidupmu semakin serupa dengan Bapa kita di sorga? Itu penting Bapak Ibu. Makanya di tempat di mana saudara diajar benar-benar untuk mengubah karakter saudara. Saudara harus belajar setia di sana. Karena obedient
kesetiaan itu yang dinilai oleh Tuhan. Bukan kemampuan kita bisa melayani, bukan kemampuan kita berbahasa Ibrani, Yunani, bukan kemampuan kita berbahasa roh. Tapi kesetiaanmu, obedienmu itu yang akan menjadi nilai yang luar biasa. Makanya itu penting Bapak Ibu. Supaya saudara tahu bahwa karakter kita itu dibentuk di tempat di mana Tuhan percayakan. Untuk ada orang-orang seperti Hegai seperti ini. Ketika saudara diajar untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, itu saudara berada di tempat yang tepat. Nah, lanjut ya. Supaya nggak berlama-lama. Nah, perhatikan ini. Gara-gara Esther tadi, ya. Esther tadi intinya seperti ini. Ketika dia masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Dia tidak punya agenda pribadi. Ketika ketemu sama raja, dia cuma ngikuti aja apa kata Hegai. Hegai ini adalah orang yang tahu banget tentang raja. Makanya dia ceritakan, nanti Esther, kamu jangan minta duit ya. Kamu jangan minta rumah. Rumah di mana-mana. Enggak usah ngomong seperti itu. Yang penting kamu bilang, Raja, saya cuma kepingin mengabdi kepada engkau. Mungkin itu yang diajari Hegai. Saya cuma ingin memberikan hidup saya kepada engkau. Dan itu yang dilakukan oleh Esther tepat seperti yang dikatakan oleh Hegai. Dan yang terjadi adalah ini Bapak Ibu. Maka Esther dikasih oleh Baginda lebih dari semuanya. Saya mau kasih tahu, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang umat perjanjian baru. Di dalam diri saudara ada identitas yang luar biasa. Engkau menjadi orang Kristen bukan hanya kebetulan karena engkau mau convert agama. No. Ketika Bapak Ibu mengaku percaya pada Tuhan Yesus, in the moment you know that Jesus is your God. Ketika kita ngomong Tuhan, kau adalah Tuhanku. Di saat yang sama, identitasmu adalah anak-anak Tuhan. Tapi identitas itu tidak boleh berhenti hanya menjadi status. Status saya sekarang anak Tuhan enggak boleh berhenti sampai di situ. Keberadaan saudara, hidup saudara, kelakuan kita, apapun yang kita omongkan harus menunjukkan bahwa kita itu anak-anak Tuhan. Makanya itu penting sekali Bapak Ibu. Menjadi orang percaya itu bukan hanya belajar pengetahuan firman. Pengetahuan firman harus merubah hidup Bapak Ibu. Nah untuk bisa dirubah itu harus ada kerendahan hati. Makanya kita mesti belajar di sini juga kerendahan hati. Di gereja ini tidak boleh ada orang yang sombong. Di gereja ini jangan satupun orang merasa bahwa dirinya lebih pintar dari yang lain. Karena kita kalau merasa lebih pintar, lebih benar itu orang nggak bisa diperbaiki. Dan kita tahu pada akhirnya Esther ini. Maka Esther dikasih oleh Baginda lebih dari semua perempuan. Perempuan-perempuan yang lain atau kontestan-kontestan kecantikan yang lain datang kepada raja mungkin cantik-cantik. Iya, gak ada kontes kecantikan ada yang jelek. Semuanya cantik-cantik dari berbagai bangsa waktu itu. Karena kalau saudara tahu siapa Ahasveros atau King Xerxes atau Raja Xerxes itu. Kerajaannya itu membentang mulai dari India sampai Ethiopia. Itu mulai dari Asia sampai Afrika. Itu gede banget. Dan yang lebih luar biasa kita bisa bayangkan. Kalau dia ngadakan pesta. Orang se-Indonesia yang paling kaya di Indonesia siapa sih? Ya ngadain pesta paling banter 3 hari 3 malam. Atau paling enggak 7 hari. Ahasveros, King Xerxes ini mengadakan pesta 180 hari. Hampir separuh, hampir 6 bulan Bapak Ibu. Dan itu masih ditambah 7 hari hanya untuk rakyatnya. Jadi total 187 hari dia ngadakan pesta. Saudara bayangkan, duwe piro iku ngadakno pesta sakmono. Sedino entek isok miliaran. Tapi itu 187 hari betapa kayanya King Xerxes ini. Jadi ketika anak-anak perempuan-perempuan itu, para putri-putri itu mereka lagi ngikuti kontes, mereka sadar benar bahwa kalau mereka itu dipilih oleh raja itu maka mereka akan kaya. Mereka akan berhasil, sukses. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Esther tadi kita udah jelas. Dia nggak memiliki keinginan apa-apa. Ini aneh. Saya mau kasih tahu kalau ada orang Kristen, ada orang percaya, ikut Tuhan hanya supaya jadi kaya, supaya kita nggak susah hidupnya, supaya kita dari sakit jadi sembuh. Saudara salah. Saudara ikut Tuhan itu karena pribadi Tuhan. Yang bukan hanya memberkati saudara-saudara, nggak usah khawatir, saudara pasti diberkati. Pasti, tapi yang pasti ya Bapak Ibu. Bagi orang-orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya.
maka hidupnya diperdamaikan lagi dengan Allah. Saudara mesti ngerti di bagian itu. Banyak orang Kristen yang masih ngejar yang boten-boten. Makanya kenapa gereja yang rame, gereja yang laris itu, kalau gereja yang menawarkan hal-hal yang sama dengan dunia. Nek kon melo aku pak, engkau kamu diberkati luar biasa. Enggak salah sih sebenarnya. Tapi kalau itu yang menjadi titik fokus kita udah salah Bapak Ibu. Saudara enggak usah khawatir nanti saudara makan apa kalau ikut Tuhan Yesus. Yang pasti mangan sego. Ya wong Indonesia soalnya. Kalau saudara wong Eropa ya mungkin mangan gandum. Yang pasti saudara enggak akan pernah kekurangan. Karena Alkitab menjamin tidak pernah dilihat oleh penulis kitab Mazmur bahwa orang benar ditinggalkan sama Tuhan, enggak boleh. Nah kadang-kadang kita ini takut. Pastor, sekarang kondisinya tambah lama tambah sulit. Kalau saya semakin ngikut Tuhan, saya enggak pakai cara-cara dunia, aku kalah pastor. Dengar baik-baik bapak-bapak ibu-ibu. Saudara adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang terang. Saudara menerangi kegelapan. Terang itu enggak ada artinya kalau dia ada di tempat yang terang. Saudara harus ada di tempat yang gelap. Oleh karena itulah Esther ini luar biasa. Esther ini adalah orang Israel yang ditawan oleh pemerintahan Persia. Dan dia harus ada di tempat yang tidak percaya pada Elohim Yahweh. Tidak percaya pada adanya Tuhan. Mereka punya nabi-nabi Baal sendiri. Tapi Esther bersedia. Karena apa? Karena dengan dia di sana dia bisa jadi terang. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi? Ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu. Ganti Wasti. Luar biasa. Dari semua anak darah yang dipilih itu, ternyata hati baginda terpikat pada Esther. Kenapa? Karena identitas dia jelas. Kelihatan banget identitasnya yang benar itu karena apa? Karena perilakunya. Sampai di detik ini, Raja Ahasveros tidak pernah tahu bahwa Esther itu adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena namanya Esther. Tidak pernah raja berpikir bahwa dia itu adalah orang Yahudi. Dan memang sama Mordekai nggak boleh ngasih tahu. Ojo ngomong ya nek awakmu orang Yahudi. Kenapa? Dengar baik-baik Bapak Ibu ya. Dia enggak ngomong Esther ini enggak ngomong karena memikirkan keselamatannya orang-orang Yahudi. Karena orang Persia ini adalah musuhnya orang Yahudi. Dan ada Perdana Menterinya Persia namanya Haman. Itu adalah orang Agag. Orang Agag itu orang Amalek. Yang dulu pernah dikalahkan oleh Raja Saul. Dan pada saat itu Tuhan minta supaya Saul membunuh Agag dan seluruh keturunannya. Tapi Saul gak dengerin. Nah, akhirnya seperti ini nih. Akhirnya Haman itu bisa menjadi Perdana Menteri di Persia. Makanya orang-orang Yahudi pada saat itu ganti nama. Salah satunya juga Mordekai juga ganti nama. Mordekai itu bukan nama Israel. Itu dari kata Marduk. Artinya adalah dewa orang Persia. Sama juga namanya Mordekai, Esther sama. Ya, tetapi yang luar biasa Bapak Ibu. Identitas dia yang dia tidak bisa sembunyikan adalah kelakuan. Perilakunya gak bisa disembunyikan. Even namanya Esther dari nama Hadassah. Even dia ada di tempat di mana tempat itu gak percaya sama Tuhan. Tetapi dia membawa identitas, membawa karakter Allah yang luar biasa. Beberapa saat yang lalu kita belajar dari Pastor Joshua bahwa perubahan itu gak bisa kembali. Gimana caranya supaya gak bisa kembali? Sederhana Bapak Ibu. Saudara menghidupi perubahan yang baru saudara miliki itu. Jangan pakai cara berpikir yang lama. Saudara menghidupi perubahan itu, lama-lama perubahan itu akan menggores hidup kita. Dan membuat saudara even ditaruh di tempat manapun, saudara tetap jadi berkat. Mau saudara ditaruh di satu kantor yang semuanya bukan orang Kristen, oke. Karena saudara akan memancarkan terang Tuhan di sana. Lewat apa? Lewat perkataan kita. Lewat hidup saudara. Lewat cara saudara menolong orang. Jadilah gereja di tempat di mana Tuhan menempatkan saudara semuanya. Itu. Lanjut ya Bapak Ibu. Kita akan melihat gaya hidup Esther lagi yang luar biasa. Ya, ini yang bagian poinnya di sini. Kita akan melihat di sini. Bagaimana Esther walaupun dia namanya Esther bukan lagi Hadassah. Tapi dia tetap menghidupi identitasnya. Ya. Pergilah
kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Susan itu kota, ibu kotanya Persia. Ya. Dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum. 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Dengarkan baik-baik yang saya kasih garis merah. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bapak Ibu, tulisan ini muncul, ya kata-kata ini muncul ketika pada saat itu sang Perdana Menteri Haman tiba-tiba mengeluarkan titah bahwa dia akan membunuh semua orang Yahudi. Bukan hanya orang-orang besar, tapi anak-anak, keturunan semuanya akan dia habiskan. Itu Haman itu punya cita-cita seperti itu dan sudah keluar titah. Itu adalah peristiwa genosida atau Holocaust yang pertama yang dialami oleh orang Israel pada saat itu. Mereka sedang mengalami ancaman Holocaust dan itu titah itu sudah diberlakukan kepada seluruh negeri di Persia. Maka yang terjadi pada saat itu ketakutan yang luar biasa. Nah, saudara sepupunya Esther, si Mordekai, itu kemudian dia lari ke tengah-tengah, ini tengah-tengah tempat istana, pintu gerbang istana, dan mengenakan kain kabung. Esther ngelihat pasti. Itu kenapa Mordekai jadi seperti itu? Dia tanya, lewat sida-sidanya dia tanya, tolong tanyain. Dan dia bercerita, Esther, ini sebentar lagi semua orang Yahudi akan dibunuh. Bapak Ibu perhatikan, ketika si Mordekai bilang seperti itu, Esther sudah terpilih jadi ratu, maka di dalam pikirannya seharusnya, ya itu kan masalah lo. Kan gua sekarang udah jadi ratu, udah gak masalah, gak akan kena gua. Gitu. Tapi Mordekai mengingatkan, ingat kamu juga ada darah Yahudi. Bisa-bisa nanti kamu kena juga. Maka ini yang dilakukan oleh Esther. Dia meminta mengumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, ibu kotanya Persia waktu itu. Berpuasalah untuk aku, jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya. Makanya peringatan ini sampai sekarang diperingati oleh orang Yahudi. Orang Yahudi nanti bulan Maret awal tanggal 6 mereka akan memperingati hari raya namanya Purim. Ucapkan sama-sama saya, Purim. Ya, hari raya Purim. Mereka memperingati Esther ini, Bapak Ibu. Peristiwa Esther ini. Ketika dia meminta semua orang Yahudi untuk berpuasa. Dan aku serta dayang-dayang ini bukan hanya dia minta kepada orang-orang Yahudi. Esther dan seluruh pengikutnya dayang-dayang istana. Dia minta juga untuk berpuasa melakukan hal yang sama. Dan setelah itu apa yang dilakukan? Esther mau menghadap raja. Di dalam aturan bangsa Persia, kalau ratu gak dipanggil oleh raja, gak boleh moro-moro ujuk-ujuk teko. Tadi Ratu Wasti diminta menghadap raja dan dia gak mau datang aja, hukumannya berat. Dia harus dicopot dari mahkotanya, dari ratunya. Ratu Wasti akhirnya dicopot. Ini malah lebih parah. Gak dipanggil, kalau datang, kalau raja tidak berkenan, maka yang terjadi adalah putri ini harus mati. Karena dia seolah-olah dianggap sebagai orang yang tidak menghormati raja. Nah makanya ketika peristiwa ini Esther pun mikir. Sama Mordekai disuruh coba kamu ngomong sama raja. Suruh membatalkan keputusan raja untuk membunuh orang Yahudi. Esther mikir, lah saya gak dipanggil. Kalau raja tidak berkenan mati saya. Kalau saya jadi Esther mungkin saya gak mau. Ya udahlah itu masalah lu. Kan saya udah sekarang jadi ratu. Jadi gak akan kena saya. Tapi tidak dengan Esther. Identitas dia sebagai seorang anak Allah. Muncul dan dia berkata, puasa yuk. Kita doa puasa 3 hari 3 malam, gak boleh makan. Nah saudara tahu, yang luar biasa itu ini. Perhatikan baik-baik Bapak. Pada hari yang ketiga, Esther apa? Esther apa Bapak Ibu? Bagian atas ini, pada hari yang ketiga Esther apa? Mengenakan pakaian ratu. Ketika tiba hari puasa berakhir, apa yang dilakukan oleh Esther? Dia dengan identitas ratunya, dia berani kok ketemu sama raja. Harusnya kan raja tahu nih Esther ya pasti tahulah istrinya. Ratu itu kan pasti tahu, tapi tidak dengan Esther. Dia tetap mengenakan atribut lengkap. Yang menyatakan bahwa dia adalah ratu.
Bukan hanya itu, lalu berdirilah dia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tata kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana. Jadi dia pasti bisa lihat persis Ester ada di mana. Dan Ester kelihatannya sengaja ada di tempat di mana raja waktu itu bisa melihat. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, perhatikan baik-baik, Ester bukan nama. Tapi ketika raja melihat Ester sang ratu, Bapak Ibu dengarkan baik-baik, orang tidak percaya pada Tuhan harus melihat Bapak Ibu sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus lewat kelakuan Bapak Ibu. Jadi lewat apa yang kita katakan biarlah orang melihat karena kita orang percaya itu karena apa yang kita lakukan, kita katakan. Yang keluar dari diri kita. Itu identitas saudara mesti muncul di sana. Ketika saudara ada di tempat pekerjaan di mana tidak semua orang yang percaya. Saudara jangan sama seperti mereka. Saudara harus sama seperti Kristus. Identitas saudara nggak boleh hilang. Identitas saudara harus muncul sebagai orang-orang percaya. Makanya ojo melok-melok meso koncomu. Kadang-kadang bapak-bapak itu ya, kalau udah kumpul sesama bapak-bapak apa yang dia omongkan? Ya barang-barangnya enggak. Nah saya kasih tahu kepada bapak-bapak, enggak usah ikut-ikut. Enggak usah ikut-ikut, saudara harus berbeda. Menjadi orang yang berbeda dengan orang dunia. Kenapa? Why? Because your identity say that. Identitasmu harus mengatakan hal yang sama. Jangan cuma pakai kalung salib kayak saya ini, kayak ngedeni setan. Identitas saudara nggak boleh ditentukan oleh ini. Identitas saudara harus ditentukan oleh kelakuan hidup kita, karakter hidup kita ketika bergaul dengan orang. Ya, ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Ketika saudara menghidupi identitasmu masing-masing. Dunia itu standarnya udah standar buruk. Ketika dia melihat saudara, dia pasti akan ngomong ini. Orang yang seperti ini gak mungkin Tuhannya salah. Gak mungkin punya Tuhan yang salah. Makanya paling penting menghidupi identitas kita sebagai orang yang percaya. Saudara banyak orang berpikir kalau aku sama dengan orang yang dunia akan menerima aku. Enggak. Saudara enggak ada bedanya sama mereka. Tapi kalau saudara menunjukkan kualitas identitas sebagai seorang anak-anak Allah. Maka kita bisa diperkenan oleh siapapun termasuk dunia ini. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester menyentuh ujung tongkat itu. Artinya Ester diterima oleh raja pada saat itu. Masih diterima. Belum boleh ngomong apa-apa, cuma diterima. Kehadirannya cuma diterima. Nih, ini Bapak Ibu saya perlihatkan tadi seperti janji saya. Ini adalah cara Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Walaupun di Alkitab Ester tidak pernah disebutkan kata Tuhan di sana. Tapi perhatikan baik-baik. Lewat peristiwa ini kita tahu Tuhan menyertai Ester. Bagaimana raja tiba-tiba berkenan kepadanya. Kalau bukan karena Roh Kudus yang menggerakkan. Kalau bukan karena Tuhan yang menggerakkan hati raja pada saat itu. Gak mungkin ini terjadi seperti ini. Nah, dengar baik-baik Bapak Ibu. Walaupun kita ada di dunia yang sekuler ya, yang tidak setiap hari menyebut nama Tuhan di tempat Bapak Ibu. Ketika saudara menghidupi identitas saudara sebagai seorang anak Tuhan, perkataan yang keluar dari mulut saudara adalah perkataan kebenaran, perkataan yang membangun, perkataan yang tidak menyakiti hati orang lain, yang tidak gampang tersinggung, yang rendah hati. Maka Tuhan bisa menggerakkan siapapun untuk merubah banyak hal. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Peristiwa ini dimulai ketika Ester selesai dia berdoa berpuasa 3 hari. Dia keluar dengan mengenakan identitas baru. Situasinya udah berubah belum? Raja udah memutuskan titah lagi belum? Enggak. Situasinya masih tetap sama. Tapi dengar baik-baik, Esternya sudah berubah. Makanya Bapak Ibu, doa itu perlu Bapak Ibu lakukan. Bukan untuk merubah supaya suasana berubah. Enggak. Supaya saudara berubah lebih dulu. Sama seperti Ester yang menggunakan baju ratu. Doa itu mengubah Bapak Ibu. Kenapa? Karena setelah Tuhan mengubah Bapak Ibu dan Bapak Ibu taat untuk berubah. Situasi bisa diubah sama Tuhan. Kalau saudara nggak berubah, situasi nggak bisa berubah. Oleh karena itu yang paling penting kalau saudara punya pergumulan. Suami, istri yang nggak berubah-berubah, dijak nang gereja gak gelem. Saudara nggak perlu ratapi. Saudara dulu yang berubah, maka mereka akan berubah dari hidup saudara. Itu yang paling penting.
Kalau saudara punya suami gak mulai-mulai, gak mulai-mulai pastor, ngene gereja nangis, minta didoakan, endi pastor, jarine katanya seminggu jawaban Tuhan, gak ada seperti itu Bapak Ibu. Saudara sendiri yang harus berubah lebih dulu. Dengar baik-baik. Doa itu akan mengubah hidup Bapak Ibu. Karena dari hidup Bapak Ibu yang berubah, Tuhan bisa merubah banyak hal. Amin. Oleh karena itulah di dalam kekristenan itu tidak boleh dikenalkan namanya, ketika saya bilang jangan takut bukan berarti takutnya dikurangi. Enggak. Di dalam Alkitab enggak ada fearless. Enggak ada. Enggak ada itu fearless. Kata-kata fearless enggak ada. Yang ada adalah fear not. Tema Natal beberapa saat yang lalu ya, itu namanya fear not ya. Fear not, artinya apa? Ketakutan itu bisa jadi ada dalam hidup Bapak Ibu. Kekhawatiran itu bisa jadi ada, tapi dengar baik-baik. Ketika Bapak Ibu takut, ketika Bapak Ibu khawatir, jangan pernah tidak berdoa. Karena ketika kita berdoa, maka kita sama seperti kita minta Tuhan menuntun kita. Berjalan di tempat di mana tempat yang kita takutkan. Tuhan menuntun saudara, nggak usah khawatir. Tuhan tidak pernah menjadikan orang Kristen menjadi pecundang. Dikeluarkan dari masalah dilalukan dari kita. Enggak pernah. Tuhan ingin saudara jadi pemenang, katakan amin. Untuk jadi pemenang saudara harus melewati semua hal, semua persoalan. Tapi kali ini lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Itu identitas yang tidak pernah merubah hidup kita. Maka saudara harus menghidupi identitas yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yaitu apa? Lifestyle kita harus lifestyle doa. Kenapa harus berdoa? Bukan supaya nanti Tuhan bisa mengubah suasana, enggak. Supaya Tuhan mengubah saudara. Karena dengan saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saudara akan menang melalui banyak hal. Itu. Jadi orang percaya jemaat gereja Surabaya City Blessing dengar baik-baik. Bersediakanlah diri Bapak Ibu untuk semakin diubah sama Tuhan. Karena ketika Tuhan mengubah hidup saudara, itu sama seperti Tuhan sedang menuntun saudara untuk melalui lembah api, melalui apapun kesulitan, tapi saudara bersama-sama dengan Tuhan, saudara mengalami kemenangan. Itu yang Tuhan sedang bawa buat hidup saudara. Jadi kalau saudara saat ini sedang mengalami apapun persoalan sakit, saya ngomong jangan takut itu bukan berarti saudara menghilangkan semua ketakutan. No. Saudara pasti masih takut, tapi kali ini jangan pernah melalui masalah itu sendirian. Caranya gimana? Saudara berdoa. Karena saudara tahu ketika berdoa Tuhan sedang mengubah hidup saudara. Supaya saudara bisa melalui dengan gagah, dengan penuh kemenangan. Menjadi pemenang. Lanjut ya. Masih ada enggak ya? Oh sudah habis. Jadi Bapak Ibu, dengar baik-baik. Ya. Bagaimana cara Tuhan untuk membuat kita diperkenan oleh siapapun. Bos kita atau teman kita. Kita tidak boleh sama dengan mereka. Kita harus menjadi orang yang menghidupi identitas kita sebagai orang yang percaya. Makanya penting sekali Bapak Ibu, hidup orang Kristen itu belajar kebenaran firman Tuhan, kemudian kita lakukan dengan setia. Kalau firman Tuhan ngajar kita untuk belajar rendah hati, saudara lakukan, walaupun kita mungkin kelihatannya kayak orang yang kalah. Tapi dengar baik-baik, orang yang belajar kerendahan hati dari Tuhan. Mungkin di mata dunia kelihatan kalah. Tapi di mata Tuhan Bapak Ibu mengalami kemenangan. Dan Tuhan bisa mengubah banyak hal lewat kerendahan hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau dikasih kesehatan, ya saudara harus bertanggung jawab dengan makanan. Jaga mulut. Ojo bendino mangan bebek. Mangan babat terus. Terus kemudian nek loro, kemudian Tuhan suruh menyembuhkan. Saudara tidak bertanggung jawab dengan badan saudara. Sing diombe bolak-balik Coca-Cola, Fanta, Sprite. Promo. Yang manis-manis. Saudara jaga mulut. Saudara mau bertanggung jawab. Dengar baik-baik Bapak Ibu ya. Tuhan mau pakai hidup saudara luar biasa. Bahkan bukan luar biasa, lebih lama lagi. Asal saudara bertanggung jawab dengan hidup saudara. Sama seperti Esther. Yang lebih mendengarkan Tuhan daripada keinginan dirinya sendiri. Dia lebih mendengarkan Hegai, mendengarkan Mordekai.
Dan dia tahu mereka adalah orang-orang yang dituntun Tuhan untuk membentuk hidup Ester. Untuk membentuk identitas Ester supaya dia menghidupi identitasnya. Sebagai orang Israel, sebagai Hadassah, bukan sebagai Ester. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Pertanyaannya Bapak Ibu, mau enggak saudara tetap menghidupi identitas kita? Saudara harus tahu identitas Bapak Ibu sebagai orang Kristen. Bukan hanya kita memiliki label Kristen, tapi saudara adalah anak-anak Tuhan yang memiliki cara hidup, cara berpikir, dan perasaan yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Mulailah hidup dengan itu. Maka saudara nggak usah khawatir dengan masalah-masalah dalam hidup saudara. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan, Tuhan pasti akan menuntun kalau saudara menghidupi identitas. Bukan berarti saudara harus jadi baik dulu baru Tuhan menuntun, enggak. Tuhan pasti akan menuntun saudara. Kenapa? Karena saudara orang-orang percaya Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Maka kalaupun ketakutan itu ada dalam hidup kita, dengar baik-baik. Ketakutan boleh ada tapi tidak ketakutan itu tidak boleh menghancurkan kita. Kenapa? Karena sekarang ini dengan identitas yang baru saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, katakan, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Dunia semakin lama semakin susah. Kita pun juga ngalami seperti itu. Tetapi yang berbeda adalah saudara sekarang berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang lain boleh khawatir. Tapi Bapak Ibu, kekhawatiran itu tidak boleh menghancurkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena sampean gak sendirian sekarang. Sampean punya Allah Immanuel yang hidup di dalam hidup kita. Itu identitas saudara sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan lebih luar biasa dari awal. Tiada pernah ku ragukan. Katakan pada Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Lebih luar biasa datang pada Tuhan secara pribadi. Come on, say. Walau 1000 rebah di sisiku, katakan kau tetap Allah. Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan pada Tuhan, walau 1000 rebah, 1000 rebah di sisiku, Tuhan akan memberi kekuatan buat Bapak Ibu semuanya. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu, saya punya waktu sebentar untuk mendoakan Bapak Ibu di tempat ini, yang pagi ini mau berkomitmen untuk mau diubah oleh Tuhan identitasnya. Identitas saudara sebagai manusia diubah oleh Tuhan untuk seperti anak-anak Tuhan. Dan Tuhan ingin saudara hidup dengan identitas yang baru. Kalau ada Bapak Ibu ingin diubah identitasnya,
menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang hidup dengan identitas yang baru. Saudara bisa taruh tangan di dada, saya mau berdoa dari tempat ini ada. Puji Tuhan. Orang yang naruh tangan di dada bukan orang berdosa, tapi orang yang bersedia diubah identitasnya sebagai manusia biasa menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter sama dengan Bapa kita di sorga. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangannya ditaruh di dada. Kami rindu Tuhan, hidup kami semakin dibawa untuk semakin serupa dengan Bapa kami di sorga. Semakin disempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka dimanapun mereka duduk. Supaya hidup mereka benar-benar menghidupi identitas baru yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara bisa taruh tangan kembali. Walau 1000 rebah di sisiku. Orang-orang yang dengan identitas baru ketahuilah. Tuhan menyertai engkau. Allah penolongku. Katakan. Walau 10.000 rebah di kananku. Takkan, saya undang bangkit berdiri yuk, lebih luar biasa kita katakan pada Tuhan. Kita deklarasikan pada Tuhan, katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah yang menolong aku Tuhan. Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Lebih luar biasa lagi, angkat wajah kita ke arah Tuhan, orang-orang yang percaya. 1000 rebah di sisi, Kau tetap Allah. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Ucapkan sama-sama, takkan ku goyah. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sekali lagi sama-sama, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Berikan kemuliaan kepada Allah yang menyertai kita luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang percaya bahwa kami tidak perlu takut lagi. Bukan karena kami menghilangkan rasa takut kami. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan menuntun kami melewati kemenangan demi kemenangan Tuhan. Sehingga kami akan melalui setiap kemenangan ini. Dengan kemenangan yang sama yang seperti Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Hambamu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus mari terus berbicara di dalam hati kami semuanya. Supaya firman Tuhan hari ini kami terima lengkap di dalam pribadi kami masing-masing yang mengubah hidup kami. Tuhan, kami juga bersyukur sebentar Tuhan izinkan kami memberikan yang terbaik, persembahan kami kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk benar-benar bisa memberikan dari yang terbaik yang kami miliki hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan, amin.